Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mengaji kembali. Syair yang selalu kita kumandangkan pasti sudah mulai hafal. Rajin ngaji jadi orang pintar, rajin berjamaah jadi orang benar. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kita dalam mengaji ini selalu semangat terus, semangat 18. Oke, bro and sis, bahwa pengajian Tonggasar, tongkrongan gado-gado santapan rohani pesantren online adalah ruh kita. Maka terus menerus kita lakukan. Kita manusia yang hidup bersosial itu aslinya hidup itu pengen damai, nyaman, bareng-bareng tanpa ada kendala. Itu secara umum seperti itu. Tetapi dalam perjalanan realitas di lapangan suka ada yang namanya permusuhan. Apalagi di zaman yang serba canggih seperti saat ini dengan teknologi informasi melalui sosial media, itu apa saja bisa dilakukan, bahkan kesadisannya di luar batas. Hampir-hampir orang lain adalah menjadi musuh kita, orang lain menjadi makanan kita, orang lain bisa diinjak-injak oleh kita sekuatnya kita. Dari kalimat, ucapan, dan dari hal-hal yang membuat kita enak aja, itu tanpa beban. Menganggap orang lain adalah bahan olok-olok kita, menganggap orang lain adalah musuh. Orang yang berbeda agama dianggap musuh, orang yang berbeda partai dianggap musuh, orang yang berbeda suku dianggap musuh, orang yang berbeda pilihan kepala daerah umpamanya, atau beda pilihan lurah umpamanya, beda pilihan kepala desa, bupati, sampai presiden, itu kemudian kesannya menjadi musuh. Beda partai apalagi, lagi musim ini, hanya kita saja, orang lain musuh kita. Bukan, sahabat-sahabat, bro and sis, bukan itu. Di dalam Al-Quran bisa dinyatakan bahwa musuh manusia itu hanya dua. Ingat itu, ingat, musuh kita hanya dua. Yang selain dua bukan musuh. Antara kita dengan tetangga, antara kita dengan orang lain, sahabat kita yang lainnya, ada musuh. Apalagi satu nasab, satu keturunan, satu suku, satu bangsa. Antar bangsa itu tidak ada permusuhan. Yang paling enak adalah hidup itu damai. Damai itu indah, begitu katanya pepatah mengatakan, yang selalu digaungkan oleh tokoh-tokoh kita. Jadi bagaimana? Ya jadi tidak ada permusuhan dong. Apalagi antar negara, dan sekarang ini di era supersonic, super information, itu luar biasa hubungan antar negara, kecepatannya tinggi sekali. Nah, kok bermusuhan, repot kita. Tidak ada permusuhan di antara kita dan sahabat kita antar negara. Yang ada adalah diingatkan kata Allah,
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, perbuatan setan. Kenapa jangan diikutin? Karena dia menurut Allah itu, Allah menunjukkan kepada kita bahwa setan itu musuh kita yang nyata. Jadi musuh kita yang pertama adalah setan. Tuh. Berarti kalau bukan setan dia bukan musuh kita, itu loh. Jadi walaupun beda agama bukan musuhnya, beda partai bukan musuh kita. Yang kedua, Allah mengingatkan pula kepada kita bahwa musuh kita adalah wala udwana illa 'alal zalimin. Musuh kita hanyalah orang yang berbuat zalim. Siapapun kalau berbuat zalim itu musuh. Bukan karena agamanya, bukan karena sukunya, bukan karena beda partai, bukan karena beda negara. Tetapi kalau dia adalah berbuat zalim, maka itu musuh kita. Walaupun satu keluarga, walaupun satu lingkungan, walaupun satu wilayah, walaupun satu negara, kalau orang tersebut berbuat zalim, tidak mengikuti aturan yang sebenarnya, menyengsarakan orang lain, berbuat seenaknya, mengkorupsi uang negara, hukum dianggap barang jualan, perekonomian hanya dikuasai oleh segelintir orang, itu zalim. Nah, kalau perbuatan zalim yang semacam itu tidak mengikuti aturan main, maka harus diingatkan, harus ditolong mereka itu. Oleh karena itu sahabat-sahabat, jadi musuh kita hanya itu, hanya dua. Gak boleh yang lain-lain dianggap disangkut pautkan dengan permusuhan. Ini sedang gak nyaman ini hidup. Kayaknya orang lain yang bukan tidak sepaham dengan kita musuh, yang tidak sepaham, tidak seagama musuh, tidak separtai musuh. Ya repot hidup ini, membuat penat sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita, menyatakan bahwa walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memuliakan anak cucu Adam. Kok kenapa mesti harus bermusuhan? Kenapa mesti harus berbuat zalim? Guys, bro and sis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, stop itu perbuatan permusuhan. Bermusuhan. Musuh kita hanya orang terhadap orang yang berbuat zalim dan terhadap syaitan. Itu jelas. Selain itu adalah sahabat kita. Selain itu adalah beda bangsa sekalipun adalah sahabat kita. Orang kalau sudah bersahabat maka hidupnya nyaman. Orang kalau sudah bersahabat saling terbuka, saling menyayangi, saling menasehati, saling berbagi, semata-mata karena hatinya adalah menyatu. Dia adalah saya adalah dia. Ini penting supaya kita selalu hidup berdampingan, tidak melihat ras, agama dan suku, apalagi politik, apalagi harta. Nggak ada itu. Di hadapan Allah yang mulia adalah yang paling takwa. Guys, bro and sis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saatnya kita menjadi manusia pelopor persatuan, pelopor kebenaran, bukan berada pada pihak yang memihak, mengklaim dirinya paling benar, mengklaim dirinya paling hebat, mengklaim dirinya paling bisa menyudutkan pihak lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadani Allah ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah. Oke.